kembali lagi di Special Talk Show. Ya, ini semakin seru sekali dan mungkin Anda juga ingin bertanya, silahkan di nomor telepon 0821 76 30 4692 ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 atau 15 menit lagi untuk membahas lebih lanjut lagi tentang peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam. Pak Darjalil, ya. Ini saya ingin tanya nih masalah sosialisasi nyata tentang proses penerapan syariat Islam ini seperti apa? Apakah dia musiman kemudian selesai atau ada solusi lain nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi harapan kita ini adalah suatu pekerjaan yang kontinu, tidak terputus, terus berkesinambungan di dalam menyampaikan, di dalam mengajak, di dalam mensosialisasikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya. Nah, pada malam yang berbahagia ini adalah salah satu anugerah tadi. Ya. Karena ada undang-undang regulasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga kita bisa mengusulkan sebuah kegiatan melalui penyebaran informasi keislaman. Kita tahan dulu ya Pak ya. Okay. Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus. Silakan Pak, mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih. Jadi penyebaran informasi keislaman ini sangat tergantung kepada alokasi, tentunya alokasi anggaran. Betul sekali. Nah, karena ini hanya setahun mungkin sekali. Di dalam satu bulan kita fokuskan secara bergiliran, ada beberapa orang yang kita pakai, terutama kita gunakan dari para tokoh-tokoh akademisi, dan pada hari malam ini pun sebenarnya ada dari akademisi perguruan tinggi, yaitu seorang doktor. Kebetulan beliau tidak berada di tempat, sedang tugas luar Aceh, maka kami mewakili untuk mengisi hari ini. Secara spontan mendadak tadi, kami datang untuk mengisi acara pada malam yang berbahagia ini. Nah, ini sangat tergantung bagaimana nanti peran antara pemerintah Aceh untuk alokasikan anggaran, menyediakan anggaran yang lumayan cukup di dalam pelaksanaan syariat Islam. Baik, sebentar Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Anda sudah on air. Silakan. Masih terputus? Ya, dicoba kembali ya. Silakan Pak, mohon maaf terputus lagi nih. Ya. Tentang alokasi dana anggaran. Ya, hal ini tentunya sebagian sudah mengetahui bahwa pemerintah Aceh telah menerbitkan atau mengundangkan sebuah aturan di dalam Kanun nomor 8 tentang pokok-pokok syariat Islam. Lebih kurang kalau tidak salah di pasal 10 itu sudah disampaikan bahwa untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini wajib mengalokasikan anggarannya sebesar 5% dari total APBA. Nah, tentunya tidak hanya di Dinas Syariat Islam saja. Semua lembaga SKPA, dinas yang melaksanakan nuansa syariah seperti ada Dinas Daya misalnya, ada MPU, ada Baitul Mal. Tapi itu pun kalau dihitung 5% dari totali mungkin tidak sampai ya. Tidak sampai. Tapi ya harapan kita mudah-mudahan bagaimana ini terus kita sampaikan ini. Tidak hanya di Banda Aceh, bahkan di seluruh kabupaten kota. Ya. Tetapi kadang-kadang keterlibatan kabupaten kota juga ini kurang. Misalnya begini, di dalam kanun ini sebenarnya termasuk APBK di kabupaten kota 5% dari dana APBK untuk mengalokasikan pelaksanaan syariat Islam. Nah, jadi di Aceh secara global menyeluruh, tapi di kabupaten itu juga. Nah, karena ini sekarang seperti OSUS misalnya, ada dana DOKA tadi disampaikan, ada jatah alokasi kabupaten dan ada provinsi. Provinsi tentunya untuk seluruh Aceh. Betul. Nah, kabupaten bagaimana? Jadi saling mengisi di antara ini, sharing. Iya betul. Saling bersinergi juga. Bersinergi di dalam penerapan syariat Islam. Penguatan pelaksanaan syariat Islam secara cepat bagi masyarakat. Mungkin demikian. Dan saya juga berharap Aceh TV tetap menjadi best partner ya. Mitra. Insya Allah. Iya, Pak, kita di ujung acara nih Pak. Saya ke Bapak Muhibud nih. Ini kita melihat segala aspek
aspek ya kalau untuk syariat Islam, Iya. ada sosial, ekonomi, hukum, ibadah dan juga politik. Iya. Nah, bolehkah Anda memberikan trik ataupun cara agar anak-anak muda Iya. yang ada di Aceh ini lebih menyenangi tentang segala macam yang bersifat syariat Islam, Pak? Iya. Ya, baik. Jadi yang kita sampaikan tadi itu kan amanah dari undang-undang agar pelaksanaan syariat Islam yang sedang kita laksanakan hari ini itu berjalan. Nah, dari semua yang diamanahkan tadi itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk menyampaikan kepada masyarakat dan supaya masyarakat juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya ada kegiatan syiar, ya kan? Kegiatan syiar ini juga menjadi bahagian dari penerapan syariat Islam di Aceh. Saya teringat dulu waktu awal-awal penerapan syariat Islam di Aceh itu di semua kantor, di semua tempat itu ada tulisan Jawi misalnya kan. Saya nama kantor itu apa, dinas apa, ditulis dengan tulisan Ada sandingannya. dengan tulisan Arab Jawi, ya kan. Ini artinya supaya masyarakat Aceh itu kembali menyenangi bahwa Islam itu identik dengan tulisan Arab, ya kan. Nah, kemudian juga pada sekolah-sekolah melalui tarbiyah pendidikan, di sana juga ada muatan lokal, misalnya ada pendidikan agama, ada tulisan Arab Jawi, menghafal dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk masyarakat ini senang terhadap penerapan dan pelaksanaan syariat Islam. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan dakwah yang kita laksanakan. Ini tentu dengan tujuan untuk mempercepat terlaksananya syariat Islam di Aceh. Mungkin kami sampaikan juga informasi bahwa sampai hari ini syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini banyak sekali dibantu oleh lembaga-lembaga dakwah. Itu tadi sebagai sebagai leading mereka untuk menyampaikan dakwah Islam, sehingga kita libatkan semua lembaga dakwah, semua dai yang ada di Aceh. Mereka mempunyai kewajiban masing-masing untuk penerapan syariat Islam tersebut. Khusus di Dinas Islam itu sampai hari ini kita ada dai-dai yang kita tempatkan di wilayah perbatasan yang juga tujuannya adalah untuk menyiarkan Islam itu ke pelosok-pelosok desa, ke tempat-tempat masyarakat yang mungkin terisolir, terluar dan sebagainya. Betul. Jadi itu adalah usaha-usaha yang kita laksanakan agar masyarakat senang dan bisa menerima syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, singkat saja Pak, ini harapannya seperti apa untuk anak-anak muda? Ya, harapannya ya anak-anak muda sekarang kan sekarang ini zaman teknologi, ya kan. Jadi hampir semua anak muda punya HP, punya Android, punya gadget. Nah, kita tentu berharap agar dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Di sana ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi hadis, ada aplikasi waktu salat. Jadi semua aplikasi yang positif, yang baik-baik itu sangat banyak. Termasuk dakwah-dakwah. Mungkin dakwah-dakwah orang-orang terkenal juga hari ini bisa sambil duduk, bisa dilihat, bisa didengar dan sebagainya. Kita berharap dipergunakanlah teknologi tersebut untuk arah yang lebih positif. Baik, nah untuk Pak Dajaril sama saja Pak, harapan Anda dalam Dinas Syariat Islam dan keterlibatan budaya dan juga pariwisata, harapannya seperti apa Pak? Ya, harapan kita ya tadi hampir bersamaan ya. Bagaimana termasuk budaya kita ini pariwisata yang bernuansa syariah. Pasti. Nah, pasti ya kita ikuti petunjuk, dan itu semuanya sebenarnya Islam ini juga menerima sepanjang dia sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, misalnya ada yang mengatakan misalnya dunia itu juga kita tempat berusaha, tidak boleh miskin. Bagaimana kita berusaha, berupaya sesuai dengan ketentuan, petunjuk ilahi. Nah, kita tetap berusaha, termasuk pada generasi muda, bagaimana ini mengikuti contoh teladan para orang tua, para ulama, dan tentunya Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita untuk kita
menuju kepada terus dewasa sampai kita akhir hayat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harapan kita ini semua komponen ini dapat secara bersama-sama dapat bersinergi, dapat mendukung, dapat mengisi rumah-rumah ibadah terutama salat tadi. Amin. Karena salatlah sebagai kunci ibadah dan tiang agama. Apabila ini dengan ikhlas dan baik kita laksanakan, maka akan mencerminkan yang lain pun kita pasti akan mengerjakannya. Baik. Demikian. Terima kasih banyak untuk Bapak Darjalil dan juga Bapak Muhibut Tibri untuk kesempatan dan juga ini luar biasa sekali. Saya mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa sekali tentang penerapan syariat Islam di Aceh ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menelpon, yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan berjumpa besok ya. Jangan lupa setiap Senin, Selasa dan Rabu kita talk show bersama Dinas Syariat Islam. Dan saya Agustiada pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.